Nintendo meneruskan tradisi dan inovasinya yang telah dimulai sejak merilis Wii dulu. Mereka kembali menciptakan konsol game yang lagi-lagi mengedepankan inovasi cara bermain yang unik ketimbang grafis yang wah. Karena penasaran, kami pun segera menjajalnya, dan inilah ulasannya. Nintendo Switch datang dengan kemasan yang lebih kecil dari PS4 dan Xbox One, tapi isi paket penjualannya ternyata lebih banyak. Di dalamnya terdapat unit Nintendo Switch, docking station untuk Switch, 2 buah controller unik bernama Joy-Con, grip untuk Joy-Con, strap untuk Joy-Con, charger, dan kabel HDMI. Ketimbang sebutan konsol, bagi kami Nintendo Switch lebih pas dikatakan handheld atau konsol portable layaknya PlayStation Vita atau Nintendo 3DS. Mengapa? Karena sebenarnya Switch adalah sebuah tablet. Tablet ini berukuran 6,2 inci, dapat disentuh dan memiliki resolusi 720p. Kalau tidak dipasangkan dengan Joy-Con, kami merasa tablet ini mirip seperti tablet lokal dengan bentuk yang sebenarnya tidak menarik. Yang bikin tidak enak dilihat adalah bezelnya yang sangat tebal. Di sisi bawah tablet terdapat port USB Type-C untuk pengisian baterai. Di sisi atas ada tombol power, tombol volume, slot cartridge game, jack audio 3,5 mm, serta lubang ventilasi udara untuk membuang panas yang dihasilkan. Bobotnya sendiri sebenarnya tidak terlalu berat, yakni 398 gram termasuk Joy-Con, alias tidak bikin pegal jika dipegang untuk bermain selama setengah jam. Di dalamnya tersimpan baterai 4310 mAh, CPU dan GPU Nvidia Tegra yang dirancang khusus untuk Switch, storage 32 GB yang bisa ditambah microSD hingga 2 TB, serta Wi-Fi dan Bluetooth untuk koneksi wireless. Jika ingin bermain secara on the go, Anda bisa memasang 2 buah Joy-Con ke tablet yang akan berfungsi sebagai controller. Kalaupun tidak ingin repot memegang tabletnya, Anda bisa kembali melepas Joy-Con-nya, meletakkan tabletnya di atas meja, dan memasang grip untuk Joy-Con agar lebih nyaman dipegang. Sayangnya, kickstand yang ada di sisi belakang tablet hanya punya satu angle saja, dan hanya bisa berdiri stabil di permukaan yang benar-benar rata dan halus. Nah, kalau mau mendapat pengalaman bermain layaknya konsol klasik, Anda bisa letakkan tablet di dalam docking station. Tampilan yang ada di tablet otomatis akan ditransfer ke layar TV beserta suaranya melalui kabel HDMI. Saat bermain menggunakan layar TV, kita bisa memilih resolusi mulai 480p, 720p, hingga maksimal 1080p. Pada docking stationnya juga terdapat 2 port USB standar dan 1 port USB Super Speed. Kami sendiri lebih senang dan sering bermain dalam mode tablet, bukan di TV, karena kami bisa bermain di mana saja dengan lebih fleksibel. Soal performa, layar tablet Nintendo Switch bukanlah yang terbaik dan masih kalah tajam dibanding layar smartphone flagship saat ini. Layar ini masih terlihat jelas saat digunakan di luar ruangan. Suaranya pun cukup lantang dengan 2 speaker stereo di sisi belakang. Tapi sayangnya layarnya dapat memantulkan bayangan kita dengan cukup jelas, sehingga mungkin bakal terasa mengganggu saat bermain di outdoor. Dengan baterai 4310 mAh, Nintendo Switch bisa menyala antara 3 hingga 5 jam tergantung dari game yang dimainkan. Sedangkan durasi pengisian baterainya memakan waktu rata-rata 3 jam dengan kondisi tablet sleep. Untuk saat ini kami hanya bisa menjajal 2 judul game saja, yaitu Zelda Breath of Wild dan One to Switch. Game One to Switch sendiri memiliki keunikan karena menawarkan cara bermain yang berbeda. Contohnya seperti game adu cepat menembak ala koboi, bermain pingpong, atau lomba lari. Pergerakan kita bisa dideteksi oleh Joy-Con yang kita pegang karena ada sensor cahaya, akselerometer, serta giroskop. Plus, ada pula vibrator di masing-masing Joy-Con. Face each other. Ready, steady, fire! Fire!
Sementara game Zelda menawarkan gameplay yang klasik seperti kebanyakan game pada umumnya. Zelda memiliki grafis yang cukup menarik ala cel shading seperti game Naruto atau Dragon Ball. Tapi kalau dibandingkan dengan grafis game di PlayStation 4 atau Xbox One, kualitasnya jelas kalah. Hal ini dikarenakan Nintendo memang lebih mengutamakan gameplay yang menyenangkan ketimbang grafis mentereng. Kami pun masih penasaran dan ingin tahu sejauh mana game-game Nintendo Switch bisa dimaksimalkan ke depannya. Pasalnya, gamenya sendiri berbentuk cartridge seperti game PS Vita atau 3DS yang artinya hanya bisa menampung ukuran file yang jauh lebih kecil dari Blu-ray. Selain fungsi utama bermain game, awalnya kami mengira kalau Nintendo Switch juga bakal bisa difungsikan sebagai tablet multimedia. Tapi nyatanya kami keliru. Nintendo Switch menawarkan UI yang sederhana, mudah dimengerti, dan bisa dibilang masih miskin fitur. Tidak ada browser untuk browsing internet, serta tidak ada media player untuk memutar musik ataupun video. Jadi untuk saat ini, Nintendo Switch murni hanya bisa digunakan untuk bermain game saja. Ada yang bilang kalau Nintendo sengaja tidak menyediakan browser karena rentan pembajakan. Nintendo Switch menawarkan pengalaman bermain game yang tidak terbatas oleh tempat. Kita bisa bermain di rumah menggunakan TV atau bermain on the go di luar rumah. Dimanapun kita bermain, kita akan mendapatkan kesenangan yang sama. Nintendo Switch juga menawarkan beragam cara bermain yang terkadang mengharuskan kita menggerakkan anggota tubuh. Kalau saja ke depannya Nintendo bisa menggandeng banyak developer untuk menyediakan banyak judul game, kami rasa Switch bisa menjadi handheld atau konsol yang menarik bagi Anda para gamer casual.